من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman sertuh lepluh sah baris kelimang baris kelimang dari ratuh. Dan tiadakah firman Jalla Jalaluh nyahina orang tapi yuh bak dalil nyan dalil yang kedua ilikut hadis menyelikut nyan gekele Nabi dalam satu hadis alhamdulillahi ala ma asaa wa sarra, segala puji bagi Allah di atas barang yang memberi musibah ia, wa sarra asaa nyan bro nyan musibah maksud ini, sarra itu gembira, dan di atas barang yang memberi gembira ia. Nyo berkenaan dengan saat ditimpakan musibah menyo urung-urung saleh memang dapat bersyukur alhamdulillah kemudian menyo getanyo kahaik ta syukuri sekurung-kurung bersabar. Teman kadang-kadang mau bersabar haik wate ditimpakan segala yang susah hati getanyo, susah pikiran, sakit tubuh, memasalah dalam mudib nyan betakeun le untuk tanekkeun alhamdulillah, kadang-kadang musabar haik padahal sabarnya baru ube peneduk draw iji yang sabarnya. Tapi li Rasulullah ini kibang gebagah segala puji bagi Allah di atas barang yang telah memberi musibah ia dan telah memberi gembira ia. Gembira memberi nikmat Allah juga kita syukuri, musibah yang diberikan Allah juga syukuri. Temai tanya kahaik bersabar sebab ilikut karena gebagah lagi Ibnu Umar kenapa kita mensyukuri di balik daripada musibah? Karena di balik musibah itu ada 4 nikmat, ada 4 kelebihan. Salah satunya itulah ada janji pahala yang besar ba Allah. Kata boh. Alnya tiadakah firman Allah? Nyalom. Jadi bukankah ada juga ayat Allah yang menyatakan di dalam Al-Qur'an kiban begah Allah. Asa antakrahu syai'an yaj'alillahu fihi khairan katsira. Artinya mudah-mudahan bahwa ada kamu benci akan sesuatu dan menjadikan Allah padanya kebaikan yang amat banyak. Asa antakrahu syai'an makna mudah-mudahan ini hampirlah bahwa kamu membenci sesuatu. Artinya sering kamu membenci sesuatu dan padahal Allah Ta'ala menjadikan pada sesuatu itu akan kebaikan yang banyak. Sebab iji apabila Allah nejuk ke katanya sesuatu yang han sesuai lagi nafsu tu tentai hana senang tak terima. Wate tanyo hana senang tak terima, nyo hino ke tanyo benci. Nyo hino ke tanyo hana rela tu. Hai musibah so yang karela. Sakit so yang kagalak. Gasian so yang kagalak ke gasian kan hana. Padahal di balik daripadanya ada jalan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan ke getanyo. Cuman tanya orang beriman kadang-kadang iman getanyo manteng tumpul sehingga hantruk kenan penglihatan iman. Han mampu dirasa li iman getanyo bahwa dibalik daripada yang hana senang getanyo yang nejuk oleh Allah padahal yang kenyan jalan yang ibadatnya syurga. Maka ada cara Allah pada kena pegat. Kadang jalan yang ibadatnya syurga ada musibah. Sebab menyugubi nikmat sabit yang haid tak ibadat. Gena bi susah oleh Allah ngan susahnya gena peraya pahala tu. Pemai tu kau bengeh tu. Watai bengeh tu hinan ke gadah pahala yang cukup raya. Nyamanan. Jadi munyo dalam ayat yang lain la ilmu bekeun. Kena kan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum ide. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah lagi nyan ke bagah. Sering kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kamu. Dan seringkali kamu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu jahat bagi kamu. Sebab itu hikmah dari di balik pemberian Allah Ta'ala kan hendak sehingga sesuatu yang hanai senang le jiwa tu membenci tu
Padahal hinan ke jalan keluar, hinan ke janjian pahala yang besar daripada Allah. Nya lagi dalam ayatnya Allah sendiri pegah, seringkali kamu membenci sesuatu wa yaj'alillahu, dan padahal menjadikan oleh Allah padanya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Padahal hinan ke kebaikan yang raya kena bila Allah ke tanya. Dan tiada mentamamkan dia Allah Ta'ala padanya kebaikan yang amat banyak, maka yaitu terlebih banyak daripada barang yang menyampaikan dia waham kamu. Tiada menamakan, kan mentamamkan, tiada menamakan dia Allah Ta'ala pada kebaikan yang banyak, maka yaitu terlebih banyak daripada barang yang menyampaikan akan dia waham kamu. Jadi kena pegah mana menyo Allah nekun dalam Al-Quran kebaikan yang banyak, ya nyamban hana nekun sabah-sabah lafai oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, melainkan ditna banyak kena juk en ukuran hantruk waham katanya nyen ditna jadat hat lagi hino gekun wa yaj'alillahu fihi khairan katsira. Wate tanya tak benci sesuatu, padahal sesuatu itu kena pegat oleh Allah Ta'ala ke getanyo kebaikan yang banyak. Wate gekun kebaikan yang banyak hino hana mutatudid najai kena juk oleh Allah ke getanyo. Makanya kita pegah bunuh ju nyo kadang jalan jauh surga kena pegat oleh Allah ke getanyo. Kabengeh hati tanya sehingga luput mandu-mandum. Nah, nyo gekun opat tiada menamakan dia Allah Ta'ala padanya kebaikan yang banyak, maka maksud hinan yaitu terlebih banyak daripada barang yang menyampaikan dia waham kamu. Kata gekun oleh Allah Ta'ala kebaikan yang banyak, hanekun sabah-sabah lafai dengan kebaikan yang banyak, melainkan maksud inan lebih le daripada yang truk mufum katanya. Ya kan banyaknya 1 2 3 tidak ada batas. Dan dikuatkan perkataannya ini bahwasanya nyalom dan dikuatkan perkataan ini bahwasanya nikmat itu tiada kebaikan daripada lezat. Nikmat itu tiada kebaikan. Paneh nikmatnya daripada lezat dan barang yang digemari dia oleh nafsu dengan menghukumkan tabiat. Jadi hana kuat lom kena pegah. Putra makna kuat sebagai dalil bahawa mendapat kebaikan yang banyak dengan nujuk susah oleh Allah Ta'ala dalam udip. Dikuatkan tutur tersebut bahawa bak nikmat tiada kebaikan. Nikmat tu nikmat yang cuma untuk ke melezat-lezat sagai. Nikmat dunia. Sebab nikmat dua, nikmat dunia, nikmat agama. Diri semata-mata nikmat dunia tersebut di situ tidak ada kebaikan, ya kan, kecuali atanya terpegat sarana untuk mendapatkan nikmat akhirat yang beruna kebaikan. Tapi semata-mata nikmat dunia hana kebaikan. Putra ialah nikmat dunia yang dijuk oleh Allah Ta'ala katanya Allah gebi sehat, ya kan, Allah gebi kemampuan arab segi harta ke katanya, gebi ketenangan dalam hidupnya, hana kebaikan ini, kecuali atanya tak pakai untuk akhirat. Karena kebaikan ini, tapi punya nikmat akhirat, diri nikmat itu sendiri kebaikan, ilmu, makrifah, kenyan nikmat akhirat, ketaatan, diri juga kebaikan. Makanya punya nikmat dunia hana kebaikan ini daripada kelezatan dan barang yang digemari dia oleh nafsu dengan menghukumkan tabiat. Segala sesuatu yang disenang oleh nafsu dengan jalan yang disenang oleh tabiat katanya. Le sifat bawaan katanya, oleh tabiat katanya, yang pada nak kebaikan hinan. Pajan baru nak kebaikan apabila semuanya itu dapat kita fungsikan untuk mendapatkan nikmat agama, kan nikmat akhirat kan, nikmat agama, nikmat dunia, nikmat agama. Dan sesungguhnya dinamakan nikmat itu yaitu barang yang dilebihkan di dalam ketinggian derajat. Yang hakikat nikmat ke begah. Yang sesungguhnya yang kepenan nikmatnya adalah dengan sebab jih terempak derajat yang tinggi katanya. Atas derajat yang tinggi jadi orang yang taubat, jadi orang yang saleh, jadi orang yang alim, jadi orang yang ahli makrifah, jadi orang yang pembuat kebaikan, kan yang mendapat derajat yang tinggi. Itanya seolah-olah yang deh nikmat bak katanya yang ke sesuatu yang hanya tanikmati hina hidupnya tantangnya menyonyan yang kecil nikmat sebenarnya yang nampak labnya yang nikmat dunia yang tak pajuh, yang tak pakai kenderaan, tempat tinggal, jabatan getanyo, segala kesenangan getanyo, hunt getanyo ya habis truk dumronyo yang kecil tak banding daripada nikmat dunia.
nikmat akhirat, nikmat agama. Yang raya nikmat adalah nikmat agama, yang dengan nikmat tersebut tinggi derajat tu. Orang tinggi derajat kan karena ahli harta, tapi karena saleh juga. Karena kesalehannya, karena makrifahnya, karena kealimannya, walaupun tan harta ke dia, nya nurian tinggi derajat. Nyo yang sesungguhnya nikmat ke berah. Karena apa kan menyenyan tak nikmati sabi. Tetapi menyo nikmat dunia saja. Kecuali dapat difungsikan untuk akhirat kan. Nikmat dunia yang dapat difungsikan untuk akhirat, nyo ke nikmat dunia yang dibawa mati. Yang kejut lagi urungkeun harta itu dibawa mati hana salah. Horat apabila harta itu dapat dipakai untuk mendapatkan nikmat agama. Menyokan lagi nyan salah tu. Ya, harta itu dapat dibawa mati. Harta itu dibawa mati. Bagaimana harta itu dibawa mati dapat difungsikan untuk nikmat akhirat ataupun nikmat agama. Dan karena demikian itu dinamakan nikmat pada makna ziyadah. Karena nyankeh yang sesungguhnya nikmat, tah yang sesungguhnya nikmat yang dengan dianya itu dapat lebih laju derajat tu. Tinggi laju derajat tu. Maka jih nikmat itu gepenan dengan makna ziyadah, lebih. Kan dengan nikmatnya nurung lebih derajat, dengan ilmu, dengan kesalehannya, dengan makrifahnya, nya semakin trip goknya. Karena dalam taat kan semakin tinggi laju derajat ba Allah. Tapi punya harta dunia yang kita tak artikan selamanya nikmat, kadang nikmat yang bersifat dunia, nyan trip habis fana gada kan bertambah. Padahal makna daripada sesungguhnya nikmat sesuatu yang dapat bertambah-tambah. Ya, lagi iman bertambah-tambah, lagi taat dapat bertambah, walaupun berkurang ile katnya. Tapi ji untuk datang mahjud. Tapi punya harta semakin kita nikmati semakin habis. Dan apabila adalah kepayahan daripada barang yang jadi sebab pada ziyadah syaraf hamba dan ketinggian derajatnya, maka ialah nikmat pada hakikat. Apabila adalah kepayahan daripada barang yang jadi sebab pada ziyadah syaraf mulia. Ya, apabila adalah kepayahan, apabila kesusahan yang tanyo dapatkan dalam udip, susah apa saja, payah apa saja, payah bak tapubut ibadat, payah bak tamita, pokok ji payah, kepayahan getanyo, yang dengan kepayahan tersebut getanyo sebab menjadi bertambah-tambah mulia seorang hamba, dengan sebab susah bertambah mulia tu. Susah bak tapubuk kebaikan, susah bak tamita ilmu, yang bertambah mulia tu, dan bertambah ketinggian derajat getanyo, maka nyukuh nikmat yang sesungguhnya. Ya, atas semakin alim urung kan semakin bertambah derajat ke. Semakin bertambah derajat ke, semakin alim, semakin saleh ke, semakin bertambahnya derajat ke. Nyukuhnya nikmat yang sesungguhnya. Yang kejut kan sering tak pegah kan, ijih rezeki yang sesungguhnya kan rezeki yang cuma mangat taudip menteng, yang nikmat hanya ruku menteng kan. Kebaikan yang kena rezeki sebenarnya, sesuatu yang dengan sesuatu itu menjadi dekat kita dengan Allah, menjadi jalan yang menuju kepada surga, nyukunya rezeki yang sesungguhnya. Duk dalam ilmu, dalam majlis taklim, oleh yang kebaikan-kebaikan, taubat, but segala bentuk taat, nya mandum-mandumnya rezeki paling raya kan. Beta angkat tanya sang-sang sebabnya kan tamang peng sehingga kan rezeki. Jak jamaah, jak baca Quran, semayang sunat, puasa, yang kena rezeki. Yang kena rezeki paling raya yang hai tabuh yum ditanya. Yang rezekinya hai tabuh yum le manusia nya. Yang Allah yang tabuh yum. Tanya rezeki dunia sekarang yang tabuh yum. Ya, Kak. Dan jika ada dibilangkan di dalam kepayahan dan percobaan dengan zahirnya juga, walaupun gede atau bunuh kebukah bunuh, sesuatu yang payah yang dirasakan oleh hamba, yang dengan kepayahan itu menjadi tinggi derajatnya, maka yang kenyan yang hakikat nikmat. Walaupun gede takalan susah, walaupun gede takalan dalam cobaan, urung susah menteng paning, taat semakin bertambah, zuhud semakin kuat bagoknya. Nyan saat lagi nyan egoknya telah banyak mendapatkan nikmat daripada Allah. Nya tinggi jujur derajat ke bataimnan. Nya kan cukup jai nikmat mendapat ba Allah Taala, pahala yang tanpa batas. Ya, maka ketahui yang demikian diberi taufik insya-Allah Taala. Maka coba kita pahami, coba kita renungkan sejenak, getanyo pahami hakikat nikmat yang sesungguhnya. Baik tanyo salah dalam mengartikan makna daripada nikmat.
Yang kerja kan cocok tak tahu ada keun Allah yang kagebi kepada katanya nikmat iman, nikmat Islam. Nya kenya yang nyo nikmat tersebut ji. Kan menang keun kagebi nikmat iman, nikmat Islam. Hana keun kagebi nikmat harta, nikmat nyo ana. Kedih lagi keun. Nya kenya yang betulnya. Kan berarti lain ke nikmat, kan berarti lain salah. Kenya ji sesungguhnya nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam. Yang kerja iman dan Islam yang dijuk oleh Allah Ta'ala ke katanya nyo adalah sesungguhnya nikmat. Coba kita renungkan. Ini saya mendapat taufik insya-Allah. Karena nyan adalah jalan selamat getayung sabi. Putuman nikmat dalam dunia jahino, harta tu, jabatan lebih ke getanya, mendapat jabatan ke getanya, tapi semuanya itu menjadi tungo apa yang neraka mandum. Etna lah senang tiang. Etna teman nikmat yang dirasakan oleh hamba tersebut. Maka jika engkau kata, adakah orang yang syukur itu afdal atau orang sabar? Tanyang luru yang tanyang, apakah syukur yang lebih afdal ataupun bersabar? Soraya dua. Pu bersyukur, pu bersabar. Ya, nyembah. Nyenik tanyang luru yang tanyang. Ini kagak pertanyaan. Nya menang. Maka ketahui olehmu bahwa kata kil rupanya beda-beda pandangan para ulama. Ketahui olehmu bertatepul katanya bahwasanya ada perkataan sebahagian ulama menyatakan syukur itu afdal, syukur paling afdal tabanding daripada sabar. Ya kan? Syukur paling afdal tabanding daripada sabar. Yang satu pendapat dengan dalil ayat Al-Qur'an wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada hambaku yang syukur. Yang kebukti ji karena ji paling raya kebukti ji nepegah keron oleh Allah dalam Al-Quran menyo kebersyukur itu sedikit mampu, hambalun sedikit yang mampu untuk bersyukur. Maka siapa yang bersyukur itu maka dijadikan syukur bagi mereka yang khawasul khawas, urung-urung khusus daripada urung-urung khusus, urung-urung pilihan yang dapat mensyukuri nikmat Allah. Jadi menyemenan nyo kebukti yang bahwa syukur itu lebih afdal tabanding daripada sabar. Padahal kita tanya dalam pelaksanaan kan sabar yang cukup jerat. Karena sabar ji habak menuju ji tapi kita yang sabarnya letaknya hanya pada susah saja. Padahal untuk pupuk taat kan perlu sabar kan. Oh susah sih dah. Dan firman-Nya juga dalam ayat yang lain Allah Taala nekun pada Nuh alaihi salam. Firman Allah Ta'ala ke Nabi Nuh, gekun ke Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura, innahu kana abdan syakura, bahwasanya adalah ia hamba yang banyak syukur. Jadi Nabi Nuh itu nyo salah siro daripada hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Salah siro Nabi yang cukup trip umur ke Nabi Nuh, dan umat yang paling dit yang kegoknya igoknya narap seribeton igoknya ge dakwah ratusan tahun yang padi-padi ertoh-ton bet kentrok ribe padi-padi ertoh-ton gede ge dakwah umat ge cuma puluhan orang. Bata kan sertoh draw hanjut puluhan cuma urang nyen kaum ge kaum Nabi Nuh padahal dakwah ganya lepas trip dia itu tetap bersyukur kepada Allah Taala. Dan firman-Nya lem pada Ibrahim alaihissalam juga Allah Taala nenekeun ke Nabi Ibrahim, syakiran li an'umihi ijtabahu, syakiran li an'umihi ijtabahu, li an'umihi ijtabahu, yang syukur ia bagi nikmatnya yang dipilih akan dia. Ibrahim itu orang yang pandai mensyukuri bagi nikmat-nikmat Allah, lagi Ibrahim itu orang yang dipilih oleh Allah. Nyolong kebukti yang bahwa bersyukur itu lebih afdal tabanding daripada sabar. Ini perkataan sebahagian ulama termandum. Dan karena bahwasanya nyo alasan selanjutnya kenapa syukur itu lebih afdal tabanding daripada sabar, karena bahwasanya pada menempati nikmat pada kesudahannya. Karena syukur itu adalah bak kedudukan nikmat red kesudahannya. Atau ujung-ujung daripada nikmat yang dijuk oleh Allah Taala kan ujung-ujung jih jalan pu yang gutumpuh bagtanya kan sabar gekun dengan syukur. Maka jih ke paling raya nyo alasan yang selanjutnya. Dan karena demikian itu kata kil nyalom
Nah juga lem nekun lekil, sesungguhnya diberi nikmat bagi aku, syukur terlebih kasih kepadaku daripada bahawa bala, maka aku sabar. Menyenujuk nikmat, antara nujuk nikmat oleh Allah Ta'ala kelun, menyenujuk nikmat oleh Allah Ta'ala kelun. Jadi jalan yang paling utama yang lun tempuh itulah dengan bersyukur. Syukur inilah sesuatu yang sangat aku cintai karena diberikan nikmat. Dan apabila Allah Ta'ala nujuk bala kelun, maka lun bersabar. Nyo ungkapan ulama tip gepegah bahawa syukur itu adalah lebih afdal tabanding daripada sabar. Kanya ke padik-padik bawah pendapat dan tip padik-padik bawah dalil. Dan kata kil na pendapat yang lain, tetapi sabar itu afdal. Ya, ni kan tolak pendapat punya. Kan syukur paling raya tapi sabar. Sabar itu lebih afdal tabanding daripada syukur. Kenapa? Karena bahwasanya terlebih besar kepayahannya. Karena sabar itu lebih berat ini. Sabar itu adalah lebih raya. Karena sabarnya adalah tun kepayahan. Bak ta tun susah kan berat. Kenjera perasaan manusia menyebab tun susah. Jadi karena jih berat, maka jih paling raya. Ya, nyamanan. Itanya bono. Pakan hi tentang ubud syukur, nyo kan? Nyo ataupun bak pendapatnya hi ubud syukur. Tapi ke syukurnya bak nikmat mentang. Ada kena syukur bak bala dia ikut gebegah. Lagi gebegah le Ibnu Umar. Saat aku ditimpakan bala, maka aku dapat mensyukuri, maka aku mensyukuri bala tersebut. Karena di balik bala itu ada 4 keutamaan yang disimpan oleh Allah. Kam sampai menan gebegah. Deh bagainya petboh keutamaan di balik daripada bala, sehingga mampu bersyukur. Ya, makanya watai bersyukurnya kena nikmat mentang. Bersyukur juga atas bala juga bersyukur tip. Bagi orang-orang yang sanggup mensyukuri bala. Tanya lah mensyukuri bala. Baru tanya, baru bersabar di atas bala. Itu pun apabila menyuhana bengih di Tuhan, watai gejek susah oleh Allah. Hai hana takkan bak manusia, hana mengate tu sagai. Ada mdeh baik laganya bila Allah nyalate tu. Itijeh mudeh, tanya muno. Susah, hana senang-senang, sakit, anak pulih-pulih, gatsin, anak kaya-kaya. Ini tanya, mujih di hati itu. Jadi sama dengan musabar kalau jadi menurut pendapat Kilhino, sabar itu lebih afdal dikarenakan dia terlebih raya kepayahannya. Maka adalah ia terlebih besar pahalanya dan terlebih tinggi derajatnya. Ini lebih besar pahala dan lebih tinggi derajat. Ini pendapat juga. Pendapat sebahagian ulama. Lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah berkata dalam Al-Quran, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Bahwasanya kami dapat akan dia orang yang sabar. Urung sabarnya sebaik-baik hamba. Bahwa sebaik-baik hamba itu bahwasanya yang banyak kembali kepada Tuhannya. Jadi aku dapatkan mereka-mereka itu yang ditimpakan bala bersabar dia. Sabar, sebaik-baik hamba itu itulah orang yang selalu menyerahkan urusan kembali kepada Tuhannya. Tentu saja dengan bersabar. Yang orang yang tinggi derajat. Ini kan ayat yang lain. Gemedali ke ayat sit. Dan lagi firman Allah dalam ayat yang lain geberahlam wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan orang yang sabar itu pahala mereka itu dengan ketiadaan hisab. Tidak dapat dikira-kira makna ketiadaan hisab. Sungguhnya Allah Ta'ala akan lebih pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa batas. Tidak dapat disangka bagaimana pahala yang ditunjuk oleh Allah. Kanya kan kedua bohlam gubadali bahawa keutamaan sabar. Dan lagi firman Allah dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Bermula Allah Ta'ala kasih akan orang yang sabar. Allah negatif orang yang sabar. Kataku pegah le Imam Ghazali. Ini baru tutur koknya. Benar orang lain pegah. Nah yang pegah syukur lebih afdal, ni yang pegah sabar lebih afdal. Ngekul le Imam Ghazali bahwasanya syukur, yakni orang syukur itu pada hakikatnya tiada ada melainkan orang yang sabar. Nyan kagak berdepat mendua. Jadi hana tepaknya yaitu syukur. Sesungguhnya hakikat syukur itu tidak ada lain melainkan dia juga bersabar. Jadi tetakan orang yang bersyukur
tentu saja telah melewati jalan sabar. Kemudian ji pun bersabar sehingga dia mampu mensyukuri nikmat Allah. Ahwatedih, ya kan? Ahwatedih katanya pemberian Allah, sehingga dia itu dapat mensyukuri sampai teruk tanya kepada syukur jalan jih putra tertempuh kan dengan dapat bersabar. Wata nabi nikmat le Allah Taala ke katanya nikmat dunia tak kena ju duhinan nikmat dunia, dan nikmat dunia tersebut dia itu dengan bersabar ipakai bak kebaikan menami tu hinan ke dia itu mensyukuri nikmat Allah kanyan baru kenjih mensyukuri nikmat. Di saat nikmat itu kita pakai untuk kebaikan nyukanya syukur. Monyo nikmat hana tak pakai untuk kebaikan hana syukur ke gebi lah Allah Taala nikmat ke katanya nikmat dunia nyo. Monyo nikmat agama tika kebaikan yan, ilmu iman makrifah nya tika kebaikan yan. Nyo nikmat dunia dah kana ju. Nikmat dunia lagi gejuk harta, gejuk tubuh, gejuk sehat. Nya nikmat dunia tu keun. Ya, karena diri jih tak pakai untuk keken kebaikan. Saat kita pakai untuk kebaikan berarti yang kehilangan kehidupan syukur tentu saja lewat sabar, lewat sabar ya. Sira urang dapat ipakai kebaikan-kebaikannya, dapat ipakai nikmat dunia tersebut kan harus dapat bersabar, sabar dak taat. Urang gebi sehat oleh Allah Taala menyatanya tidak dapat sabar dak taat, haik tak pakai sehatnya dalam kebaikan. Saat sehatnya tak pakai dalam kebaikan berarti kata tempuh jalan sabar di atas kebaikan ni. Bula watai tanya buruh dalam kebaikan, watai tak pula watai tanya dalam kebaikan nyen kan butuh sabar ka nyen pakai tu watai tanya dalam kebaikan itulah syukur ujung-ujung ji. Maka watai ni begah Imam Ghazali hino syukur itu tidak ada lain melainkan syukur itu juga sabar pada hakikatnya. Mudah-mudahan kan kena sabar, kena gesatukan. Jadi kena pegang putra nyobek tak beda-beda li antara syukur dengan sabar. Bek tak pegang syukur lebih afdal, sabar hana tak afdal, dan bek tak pegang sabar lebih afdal, syukur hana tak afdal. Tapi kibana ju watai takun syukur di dalamnya itu ada sabar. Teman tu dah takun sabar tentu di dalamnya ada syukur takalan ju kelem. Tiada ada melainkan orang yang syukur, karena syukur di dalam pekerjaan. Karena syukur di dalam pikir percobaan ya mana percobaan ini tiada sunyi daripada percobaan yang ia sabar atasnya tak dapat iada. Buna-buna aku begah orang yang syukur itu pada hakikatnya hana lain kecuali goknya bersabar, dan orang sabar itu pada hakikatnya juga hana lain melainkan dianya itu syukur. Karena pakan urung sabarnya tanda ji syukur ti pakan. Karena syukur di dalam percobaan ini tiada sunyi daripada percobaan. Orang yang syukur di atas cobaan-cobaan Allah Ta'ala nyo hanjithan melainkan goknya adalah harus gejalani cobaan itu sendiri. Itu maka karena sabar. Lagi bunuh dah pegah, lagi hidih likut ke kendek Ibnu Umar. Dalam ditimpakan musibah aku dapat bersyukur. Kenapa dapat bersyukur? Karena jalannya itu dengan sabar ilai. Kan dengan sabar katnya, dengan sebab na sabar ge duhinan na janjian pahala ba Allah, duhinan yang bahawa nyutruk dari Allah yang mesti kita ridha, duhinan yang bahawa yang gejuknya musibah oleh Allah Taala itu kecil pakan karena Allah mampu gejuk musibah yang paling raya. Tapi hana nejuk musibah yang paling raya oleh Allah, nejuk musibah yang laginya pamaji huranyo tak terima. Berarti hinan kan lewat jalan sabar baru truk gonyan kepada tingkat bersyukur. Menyemunan ada tak uraian ji antara sabar dan syukur handlah duai. Untuk truk kepada sabar harus lewat jalan syukur. Untuk truk kepada syukur harus lewat jalan sabar. Menyemunan antara sabar dan syukur dua perkara yang mukumat duai handlah. Teman tanya manteng seolah-olah terpisah-pisah. Sang-sang syukur bak nikmat, sabar bak bala. Tok menan ni kita nyo. Syukur bak nikmat, sabar bak bala. Sabar bak bala, syukur bak nikmat. Tok enan. Padahal mangan getanyo bersabar di atas bala ya kan kendeh itu ata Allah Taala jo deh kecil telefon alhamdulillah karena ada hubut sama dengan kan dapat bersyukur. Yang lagi kan Ibnu Umar cukup berat cocok kan. Goknya sabar untuk truk tingkatan syukur hinan lewat jalan sabar sih. Lagi likat jujan tak ingat sabar ya tanya sehingga di dalam bala itu kita dapat mensyukurinya karena kita tempuh jalannya dengan sabar.
Ya, lagi hilkut waktu ini pegah Ibnu Umar, apabila Allah menimpakan kepadaku suatu musibah, suatu bala, maka di situ ada 4 keutamaan sehingga perlu bagiku untuk mensyukurinya. Keutamaan yang pertama putra, alhamdulillah bala uronyo gejuk meno oleh Allah kelum. Apakah sakit, apakah susah, ya kan? Gejuk sakit umpama ji. Alhamdulillah gejuk sakit. Pakan karena hana gejuk sakit yang lebih berat daripada sakitnya. Untung kebenaran. Engkau sabar. Oleh alhamdulillah lom getimpakan sakit tubuh umpama ji, cuma hana tenang pikiran, kan getimpakan oleh Allah Taala sakit iman. Sakit iman gak ada iman. Cumanya tubuh yang sakit. Cumanya pikiran yang susah. Sengkira iman susah. Sengkira iman gak ada. Sebab kan jutsi oleh Allah geperusak iman, kan geperusak tubuh, kan geperusak pikiran, geperusak iman jutsi. Tapi alhamdulillah hana gejuk je. Ha, ni kan kedua boh. Yang kelih waktu gejuk oleh Allah Taala lagi nya alhamdulillah mentang dehnya ada Allah perlu bagi kitanya untuk rela tu. Yang kekalih boh. Yang keput alhamdulillah gejuk lagi nya oleh Allah karena di baliknya adalah nenek janjikan pahala. Yang kejut ahwate goknya dukun bersyukur di atas bala nyo jalan yang ditempuh tetap lewat sabar. Hana syukur aja tetap lewat sabarnya. Ya ka. Tak ulum bila nyo mentang dalam uraian dalam pembahasan dia. Ya. Jadi han sunyi ke berah daripada percobaan yang ia sabar atasnya tak dapat yada nyamanan. Tak dapat yada hanjit han lekang. Dalam syukur ada sabar, dalam sabar ada syukur. Dan jangan terkejut padanya. Pada kejut bala oleh Allah Taala. Baik terkejut ini terkejut hati. Sehingga wateka terkejut hati, tanya apa-apa tu. Tanya susah tu. Tanya mengadu berlebihan bak manusia. Padahal mencari solusi bak manusia tidak ada larangan, tapi mengadu berlebih-lebihan menyo urung-urung saleh para nabi mendapat teguran bak Allah Taala. Itanya kadang-kadang wate ditimpa satu musibah, wate tanyo berkeluh kesah bak serara urung, wate tanyo mengadu bak serara urung berlebih-lebihan, lupa kepada pemberi musibah itu sendiri, lupa kepada Allah. Yang bengeh ke Allah Taala. Bengeh kian. Maka bahwasanya syukur itu membesarkan orang yang memberi nikmat atas had, mana had atas batasan yang menegahkan ataupun atas ketentuan yang menegahkan daripada maksiat akan dia. Yang kalian getun kan menegahkan daripada maksiat, yang kan getun daripada berhad dan maksiat, menyemenangkan karena mana sabasit. Artinya apa guna pegang? Bahwasanya syukur itu syukur tak peraya so yang binikmat. Syukurnya tak peraya Allah yang tukang binikmat di atas ketentuan bahawa tak tendra terberuh la maksiat. Wate tak tendra terberuh la maksiat, jauh-jauh kan ke syukur, turnyan yang kenyang sabar. Rupanya sabar di atas maksiat itu syukur yang pada hakikatnya. Tanya tak kendalikan roh, tak kekang roh kebancara membacut piberuh lan dosa. Kan tak turnyan sabar. Ujung-ujung ji nyukanya urung bersyukur gitu. Memang kekahana gelah ti dua. Dan terkejut itu maksiat. Salah satu daripada bentuk maksiat itu terkejut. Lagi benar waktu getimpakan musibah oleh Allah Taala, kita berkeluh kesah yang berlebihannya terkejut ini mana? Terkejut kan terkejut terkepak lagi form bahasa katanya. Terkejutnya berkeluh kesah yang je kebengih Allah. Je kebengih Allah Taala. Menyo para nabi-nabi waktu ditegur oleh Allah Taala berat-berat juga tegur. Di saat nampak seolah-olah dia berkeluh kesah atas pemberian Allah. Dan orang sabar itu tiada sunyi daripada nikmat. Dan orang sabar itu tiada sunyi daripada nikmat. Orang yang bersabar itu tiada sunyi daripada nikmat. Artinya daripada suatu nikmat. Sabar itu juga kan karena bersabar di atas nikmat. Artinya baik tak anggap itu yang nikmat itu tidak butuh kesabaran. Waktu gejuk lah Allah Taala sehat kita tanya, nyen mesti harus bersabar atau sehatnya ngaruh dalam kebaikan. Wah itu bro. Maka menyebenarkan tidak sunyi daripada nikmat seperti barang yang telah terdahulu sebutnya. Lagi kebahalikut bahwasanya kepayahan itu nikmat pada hakikatnya. Berarti mana kena pegang? Orang yang sabar itu tiada sunyi daripada nikmat. Berarti sifat sabar. Diri sabar itu merupakan suatu nikmat daripada Allah Taala. Tanyo bersabar di atas bala. Nyen sabarnya punam ni. Nyen nikmat gejuk oleh Allah. Singkira jihana gejuk oleh Allah Taala bersabar. Lagi barang yang telah terdahulu sebutnya bahwasanya kepayahan itu juga nikmat pada hakikatnya. Waktu Allah gejuk susah.
payah bak ta pubun ibadat, payah bak ta hadapi macam-macam dum. Pada hakikatnya itu nikmat. Nikmat pakai ban, nikmat atas makna yang telah dahulu. Lagi makna likut ke begah. Waktu tanya tatun kepayahan nyan juga nikmat. Artinya di balik kepayahan itu ada janji pahala. Di balik kepayahan itu adalah kebaikan-kebaikan. Nyan kan berarti suatu nikmat dalam kepayahan. Maka bahwasanya ia syukur pada hakikatnya apabila sabar. Ya, apabila sabar. Bahwasanya ia syukur. Orang yang bersyukur pada hakikatnya apabila agaknya dapat bersabar. Karena bahwasanya ia habaskan dirinya daripada terkejut. Mana habas? Itendroi daripada berkeluh kesah. Orang watai getendroi daripada berkeluh kesah, watainya ke orang yang gekun, buruk yang sabar, nyukunya ke orang yang syukur. Bahkan karena membesarkan Allah Taala. Bagotnya geperaya Allah Taala getun keluh kesah dro, getun berkeluh kesah. Dan itu diri syukur. Hai ta tendro ke banjara bak ta peraya Allah Taala, bak ta agungkan Allah. Nyukunya diri syukur. Karena syukur itu yaitu membesarkan Tuhan dengan menegahkan daripada maksiat. Tak kekang dro tebek dalam maksiat. Di satu sisi gekun sabar, di sisi yang lain gekun tanya urung syukur karena tak peraya Allah. Berat tubuh bat ta bedah tubuh menan kejulai takun contoh. Tetalawan beratnya nya kan sabar gekun. Talawan kan sabar. Ka saat getanyo tak sabar ki bancara buruh dalam kebaikan nyukunyo syukur getanyo. Kagebi sehat umur oleh Allah tinggal kita syukur kan. Dan karena orang syukur itu menegahkan dirinya daripada kufran. Makna kufur nikmat ingkar. Jadi orang yang syukurnya getendrau geberet dalam orang yang kufur nikmat, ingkar nikmat. Maka sabar ia daripada maksiat dan menanggung akan dirinya atas syukur. Maka bawatanya gonya dapat bersabar di atas maksiat dan getendrau getanggung membawa sehingga membawa dirinya atas syukur. Berarti gotnya dapat bersabar ti maksiat, nya berarti kan kagebadro gontuk truk kepada syukur dan sabar atas taat, maka jadi syukur ia, maka jadi syukur itu sabar ia atas hakikatnya. Nya mantang atas sesat ge pegahnya. Sabar atas taat, maka bawatanya je syukur. Ya kan jadi syukur. Syukur itu ia sabar pada hakikatnya. Ya hakikatnya sabar, tapi ujung syukur. Dan orang sabar itu, orang yang sabar membesarkan Allah Ta'ala hingga menegahkan dia, yakni daripada terkejut. Orang yang sabar geperaya Allah Ta'ala dengan cara getendrau daripada berkeluh kesah. Karena bak geperaya Allah Ta'ala daripada terkejut, keluh kesah benar. Karena membesarkan Allah Ta'ala daripada terkejut pada barang yang mengena akan dia. Makna mengena pu yang tertimpa goknya hana berkeluh kesah. Sehingga bak watenya kan kagekun sabar, ujung syukur gekun. Dan ditanggung akan dia, akan dirinya atas sabar. Ya. Kan payah tun kesusahan. Hanya berarti ka bersabar. Makasanya telah syukur ia akan Allah, maka jadi pula ia orang syukur pada hakikatnya. Berarti bak watenya goknya gekun urung syukur kepada Allah Ta'ala, sehingga pada hakikatnya itulah namanya syukur. Padahal bunuh sabar kan? Dan karena bahwasanya menahan diri daripada kufran ini ingkar nikmat, serta disengaja nafsu baginya, sengaja nafsu, artinya hana senang nafsu tu baginya, itu kan kepayahan. Artinya sesuatu yang hana senang nafsu katanya obat tak terima, itu kan susah. Yang disabar atasnya oleh yang syukur diri taufikkan dia sabar. Yang kagak begah nyukanya taufik sabar. Atas sabar itu juga taufik yang datang dari Allah. Cuman untuk truknya kan payah tak tendro tersik daripada ingkar benar kekufuran, dan payah tak tendro tersik daripada hana senang nafsu, dan memeliharakan dirinya padanya. Yang itu juga merupakan nikmat yang disyukur atasnya oleh orang yang sabar. Yang kesabar dalamnya itu ada syukur, syukur dalamnya ada sabar. Maka salah satu daripada keduanya tiada bercerai daripada taulannya. Ini baru kesimpulan ke pegah. Kabuno kagu uraikan ke balik cara bak pegah. Ujung-ujung baru ke pegah ini. Putra ke pegah yaitu sabar salah satu daripada keduanya tiada bercerai daripada taulannya.
han menceri daripada yang lain. Tah taulannya sabar, taulannya syukur, syukur taulannya sabar. Dan karena orang yang mempunyai mata hati yang membangkitkan atas keduanya satu, jadi punya orang yang jauh dapat memandang, pembangkit sabar dan syukur itu satu sebenarnya. Dan yaitu melihat ia akan derajat istiqamah. Di saat dia tu istiqamah, dia tu taat, istiqamah dia tu menjauhkan maksiat, hinan jalan yang dia tempuh pun sabar. Ujung ji orang yang gekeun syukur. Tak pakai pu nikmat yang dijuk oleh Allah kepada yang ridha Allah, nyan kan syukur gekeun. Cuman untuk tak pakai kan payah dengan sabar tu. Mana nah haruh tak pakai. Nyokan dengan sabar. Nyokan gekeun dalam sabohnya na dua. Na syukur na sabar. Ya, kata setengah ulama rahimahullah taala, maka daripada ini jalannya kami kata bahwasanya salah satu daripada keduanya tiada bercerai daripada yang satunya, maka kenalkan olehmu akan jumlah ini, wabillahi taufik. Jadi ni oleh para ulama, lagenyo jalan untuk truk tanyo kepada syukur butuh sabar, untuk truk tanyo kepada sabar hinan lewat dengan bersyukur menyomenan. Dua tidak dapat dipisahkan, menan begah oleh para ulama. Wabillahi taufik, dengan Allah Taala itu taufiknya berwabih. Nyemban intiji yang kesyukur dan sabar ju atuh bala atuh nikmat hinan na syukur na sabar ju. Bet pisah-pisah li, bet yang seolah-olah tentang pada nikmat syukur tok-tok hana sabar. Bak bala hina hidup sabar hana syukur. Padahal wate gejuk bala nya yang paling raya lewat sabar. Ujung-ujung gekeun syukur. Wate gejuk nikmat oleh Allah Taala yang paling raya syukur, tapi jalan untuk terus syukur dengan sabar. Yang kemenang. Nya kabeh, nya inan kajit. Kiban. Kiban? Nya. Nyen kala bak hukum nyen kibah hukum. Kenapa lawan? Bahkan memang diperintah untuk peselamat jiwa yang pertama, yang peselamat harta. Iji kai pedeh parang, hai pedeng samurai le pedeh tanya ke? Tikan tantuk ngeji panjang pedeng. Tumai tanya, keng kata lawan, memang mampu untuk lawan memati teji. Nya hana hukum salah tanya. Karena dafa sail. Menyo singkira hana talawan mati tanya ataupun icok harta tanya. Menyo talawan nya ke kontongannya kadang-kadang mati ji ataupun hana mati sedang mati di yang benar mitu. Yang pakiban jut bahkan diperintah untuk peselamat nyawang. Nyan apabila katuk musuh atuh katanya tik gi lawan ji. Nya apa? Nya. Tuh suha nya. Nyen guna pegah tentang nikmat. Nikmat hana muthirau urang pih yang sanggup untuk inak bilang, inak hinggakan seluruh nikmat Allah Taala. Nya yang guna pegah. Sehingga karena nikmat nyan jai tat bagi seorang hamba itu jangan luput mensyukuri nikmat-nikmat. Lagi ayat-ayat likut ke bah, nak ke bah ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nyo guna pegah bahwa karena nikmat yang dijuk oleh Allah Taala jai tat, maka tanya sabi-sabi geyu bersyukur. Nyan ba podakeun ba gena pegah tentang nikmatnya, gena beri nikmat. Baik seolah-olah ditanya sang nikmat Allah hana kegebi sapu oleh Allah Taala tentang ketanya sapu wana gebi oleh Allah. Padahal kopjai nikmat ya hanam tathe pi hanam lake pi ba Allah Taala. Gepelahi gebi iman, gebi Islam, gebi ilmu, gebi tenang udip, gebi sehat tubuh, cukup je hai hitung nikmat Allah. Sehingga wajib bagi tanya untuk mensyukuri. Jadi bersyukur atas nikmat Allah Taala kan sunat hukum dia wajib. Betanggai tanya, hai sunat bersyukurnya. Wajib aja. Sehingga Allah Taala bengih gurung yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah. Tentu saja warta bersyukurnya lewat sabar sih. Lagi benar lah. Ya. Baik itu bergeser daripada jabatan ataupun mengejar jabatan, sehingga hanya sesuai dengan janji, sehingga hanya jatuh kaki sesuai dengan janji, menaik tersabar, naik tersyukur, sehingga dalam kakinya meninggal
Pertanyaan, apakah kita berdoa atau orang yang berjanji dengan kita yang berdoa anak untuk berjamaah? Ya. Nya urung menjanji berarti seka hana gotnya menyo kira menyo memang ge menjanji hana ge betruk ka keun ingkar janji. Nyo yang masalah ji nyo tanyo yang tak meninggal nyo paki. Nyo kan? Wate hantruk yang tak maksud itanyo frustasi itu. Frustasi itanyo. Sebenarnya goresan hati kita nyo merasa hana senang, membeban dengan yang wate nijuk oleh Allah Taala, nyo satu bentuk bantahan menyelam ilmu tasawuf. Bantahan ke Allah. Tapi maksud batin kan. Temannya menyo Allah gak ampuni yang serah juga Allah Taala. Maksiat batin. Sebab wate gejuk oleh Allah Taala, tanyo sampai membeban sampai frustasi ke dia. Padahal yang namanya orang Islam itu orang beriman itu tidak ada istilah galau, jangankan frustasi. Baik dah kenlai sampai je ke pungo tu. Galau pun tidak ada karena segala sesuatu itu tetap nak penutup menyoba tanya. Tah tanya orang Islam, nak Tuhan tu. Berarti laginya ketentuan Allah. Tanya kau orang beriman yang tadepuhan akan bergeser apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam azali. Berarti sih memang kesimpulan kana menang hana menang kana ba ujung sebenarnya ba Allah Taala kana. Cuman bak tanya golom nampak sebagai menang ngentalunya golom du. Tinggal press sebagai tu. Atas ya atas kana. Tinggal press sebagai tu apakah menang ataupun kan. Jadi kan siap galau dan begas sehingga hendak jadi galau. Cuma tanya bak watainya menggalau tu mususah tu memumang tu sehingga kadang-kadang sampai pungo tu. Nya salah. Salah dalam aturan tanya urung beriman yang gekeun rela tauhid. Tapi cukup paid bak terima yang rela ridha terhadap ketentuan Allah. Karena dalam akidah kan kalau kita yakini tidak ada sesuatu sekecil apapun terjadi dengan sendirinya. Apapun yang bergulir dan berjalan di atas permukaan bumi tidak ada terjadi dengan sendirinya. Sekecil apapun, satu lirikan mata, satu desir dalam hati, satu nafas tanya ataupun saboh goresan dalam hatinya mandum mati izin Allah. Berarti katanya maksiat batin gitu. Cuman serah ba Allah. Apabila Allah mengampuni, maka diampuni. Nyo kehina wate tanya beriman. Tapi wate sesuatu yang haik terpikul sampai frustasi itu. Padahal kembali juga kepada Allah Taala lewat zikir, lewat ingat Allah. Padahal wate masalah kiban gekeun oleh Allah Taala. Kan geyu sembahyang, geyu bersabar le kan. Kekenaran. Kah? Nyuka kaji wallahu alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad